Halo, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi sama saya, Dani Sanjar Vensia, SPSI, MPSI Psikolog, Psikolog Partner dari PT Berbinar Insightful Indonesia, yang kita ke di TikTok dan Instagram. Begitu juga di website kami yang terbaru, kami punya namanya website berbinar.in. Coba cek langsung, bisa kalian juga cek berbagai produk kami yang ada di link tree-nya Berbinar yang ada di about atau di bio-nya TikTok-nya Berbinar, buat kalian pengen tahu atau penasaran dengan apa aja produknya Berbinar gitu ya. Dan berbinar.in itu bergerak di bidang apa aja, kalian bisa tanya langsung ke admin dari akun TikTok-nya Berbinar yang ada di bisa kalian cek langsung di sini gitu ya, di platform TikToknya Berbinar gitu. Dan oke. Nah, hari ini kita akan ngebahas banyak hal seperti biasa gitu, karena cukup lama kita tidak hadir di sini gitu ya. Dan buat kalian semua, salam kenal lagi buat yang barusan bergabung lewat halaman depan live-nya TikTok gitu ya, dari platform TikTok. Dan kalian ternyata masuk ke dalam live TikToknya Berbinar. Salam kenal semua buat kalian semua, buat kami di sini. Kami PT Berbinar Insightful Indonesia, atau lebih kenal dengan brandnya adalah berbinar.in. Kami adalah sebuah platform yang bergerak di bidang edukasi dan pelayanan psikologi gitu. Dan apa saja yang akan kalian dapatkan dengan bergabung menjadi followers yang berbinar atau menjadi customer berbinar, maka kami bisa menawarkan berbagai hal, termasuk dari konseling bersama psikolog, konseling bersama teman sebaya, atau konseling bersama peer counselor, dan juga ada konsultasi dengan berbagai pakar yang sangat mahir di bidangnya, yang tentunya bisa kalian peroleh dengan masuk di produk yang namanya Berbinar Plus. Yang di sana kalian bisa nonton, belajar banyak hal, mulai dari tentang bagaimana sih tips kita bisa masuk ke dalam dunia kerja, ngelamar bisa keterima gitu. Di sana ada menu yang namanya job seeker. Kemudian juga ada Berbinar Plus, itu juga ngebahas tentang berbagai pendapat ahli yang ngasih tips buat kalian tentang gimana caranya bisa sukses dalam dunia human resource. Juga ada graphic designer, juga ada product management. Dan tentunya yang terbaru kita lagi ngegodok gitu ya, nyiapin buat kalian semua, tentunya buat sobat bidar semuanya, tentang social media specialist yang sekarang lagi hangat-hangatnya, karena kita semua di dunia digital saat ini, khususnya setelah masa pandemi, sosial media itu sangat memberikan pengaruh buat seluruh aspek kehidupan kita gitu ya. Sekali lagi buat kalian yang barusan bergabung di sini, buat teman-teman khususnya yang 11 viewer atau 11 orang yang lagi nonton saat ini, perkenalkan saya Dani Sanjarven. Saya bisa ditanya atau dipanggil dengan nama Dani gitu ya. Dan saya adalah psikolog dari PT Bergerak Suatu Indonesia, yang hari ini akan mendampingi kalian di acara apa. Ya, ini kita lagi ngomongin apa sih sebenarnya gitu ya. Kita lagi ada di berarti, yang kita singkat dari sebuah kepanjangan yang namanya adalah Berbinar Years to You. Dan di sini kesempatan kalian banget buat bisa ngobrol langsung sama psikolog tanpa bayar, gratis gitu ya, tanpa harus keluarin uang sebesar sedikit pun gitu ya. Namun memang kita bikinnya memang setiap akhir minggu atau minggu malam di jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi ini kesempatan yang langka banget, jadi jangan sampai kalian lewatkan, karena setiap minggu kita akan atau saya akan mendampingi kalian dalam acara berarti ini. Dan gimana caranya buat dapetin fitur tanya jawab sama psikolog langsung? Kalian bisa banget buat tulis di kolom chat gitu ya, atau kalau kalian mau di invite buat ngomong, boleh banget, nanti kita akan invite. Dan tentunya buat sobat binar yang teraktif nanti pasti akan dapat giveaway ya, untuk bisa nyobain langsung produk berbinar yang beraneka ragam. Ini gak cuma ada konseling, ada berbinar plus, ada kelas gitu ya, kelas digital, dan juga ada yang terbaru atau yang paling laris itu adalah psikotes ya. Psikotesnya berbinar itu beraneka ragam, mulai dari tes intelijensi, kepribadian, bakat minat, penjurusan, buat kalian pengen tahu potensi kalian seperti apa, kelebihan kelemahan kalian kayak gimana, dan sampai ke level buat kalian yang punya pasangan, terus kalian pengen tahu itu tes kecocokan pasangan kalian kayak gimana, atau kalian habis putus, seberapa terdampak sih diri kalian sama putusnya hubungan kalian, biar biar tahu seberapa galau dan segala macam, bisa dicek banget di psikotesnya berbinar. Gimana caranya? Langsung cek aja di link tree-nya berbinar. Itu sekian dari saya, Pak, sedikit ngebahas tentang berbinar itu apa. Dan ini ada beberapa
pertanyaan gitu ya yang mungkin bisa buat ngawalin minggu malam produktif kita gitu ya. Boleh banget, silakan Mas Karwashing berarti kalau mau nanya, mau berat mau ringan coba kita bahas bareng-bareng. Yang pasti gini guys, jadi kalau kalian mau bertanya kepada saya di edisi Berbinar Heroes to episode kali ini, tentunya di sini bukan buat ngejudge satu sama lain, tapi buat kita bisa saling sharing informasi, saling sharing pengalaman gitu. Atau buat kalian yang sebenarnya jadi teman curhatnya teman kalian, terus kalian nggak tahu harus jawabnya gimana, buat apa ya, buat ngasih clue atau ngasih petunjuk atau ngasih solusinya gimana, bisa banget dibahas di sini tanpa harus menyebutkan nama. Kita akan bahas bareng-bareng di sini. Tujuannya buat ngejulit, bukan buat ngejulit atau bukan buat ngegosipin gitu ya, tapi tujuannya bisa menginspirasi teman-teman lainnya yang kebetulan punya problem yang sama, sehingga kita bisa dapat insight, dapat manfaat, dapat solusi dari setiap permasalahan yang lagi kita bahas malam ini di Berbinar Here's to You episode hari Minggu hari ini gitu ya. Dan boleh banget, silakan Mas Karwashing berarti kalau mau nanya langsung ditulis aja di bawah di komen di situ di chatnya, atau mau open mic ini kan kebetulan lagi saya invite di dalam live kali ini, silakan banget buat bisa ngobrol bareng. Saya juga ada beberapa teman selain ada Mas Karwashing berarti ada juga Mas Eja atau Mas Rengga, dan juga ada Mbak Lisna, atau di sini dia pakai akun namanya ya Mbak Lisna Miranda ya, kayaknya terganggu sama jaringan. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mas Karwashing berarti kalau mau open mic ngobrol langsung, saya Itu siap. sih Mas, udah tak tulis. Maksudnya akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus bunuh diri satu keluarga gitu. Apakah kan maksudnya satu keluarga itu kan ada anak, kenapa anaknya tuh tidak bisa mencegah orang tuanya atau memberikan sesuatu supaya tidak terjadi gitu, tapi tetap menurut gitu loh. Maksudnya kok agak aneh gitu. Kenapa sih Mas kok bisa terjadi? Mungkin dari sisi psikologis bisa dijelaskan secara mudah gitu atau gimana gitu. Oke, terima kasih Mas Aceh atau Karwashing berarti buat pertanyaannya, ya selalu menemani kita ya tiap minggu Mas Aceh ini. Dan kebetulan saya udah cek, scroll 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 nggak nemu ya pertanyaannya. Saya emang kayaknya belum masuk, belum di enter atau apa gitu, tapi nggak apa. Dari kita ngobrol secara open mic tadi langsung communicate each other, jadi bisa eh, dengar gitu ya apa sih yang ditanyain gitu. Dan buat kalian semua kalau mau di invite ke dalam live ini juga sangat dipersilakan biar lebih interaktif gitu ya ngobrol-ngobrolnya. Dan kalau ngebahas tentang bunuh diri gitu atau perilaku bunuh diri, entah itu melibatkan satu individu ataupun itu satu keluarga gitu yang sekarang, atau nggak sekarang, beberapa waktu yang lalu menjadi sebuah hal yang cukup menggemparkan karena ada beberapa kejadian yang serupa beberapa kali di beberapa daerah. Dan itu buat beberapa orang mungkin juga hal yang sangat apa ya, shocking situation yang nggak biasa dengan situasi kultur semacam itu. Dan kalau dari sudut pandang psikologi seperti apa gitu kan, apakah orang tua tidak memperhatikan kondisi anak, atau orang tua tidak melihat apakah itu memberikan dampak sedemikian rupa buat anak yang berada di dalam kondisi situasi itu, maka kita perlu cek dulu seperti biasa gitu ya, karena kita berasal dari individu yang memiliki proses besar dan tumbuh yang berbeda-beda. Proses besar dan tumbuh kita yang berbeda-beda itu tentunya tidak serta-merta eh, berada di lingkungan yang sama gitu kan, karena kita berasal tumbuh dan berkembang di kondisi keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda. Setiap diri kita pun mengenyam pendidikan yang berbeda-beda, di sekolah yang berbeda, bertemu teman-teman yang berbeda, lingkungan tetangga yang berbeda, dan itu menyebabkan kita memperoleh apa ya, influence, dipengaruhi oleh setiap orang yang berbeda-beda pula. Dan kalau kita ngomong bagaimana cara kita terbentuk saat ini, itu tidak selalu serta-merta tentang bagaimana orang lain mempengaruhi diri kita. Yang tadi saya bilang berbeda-beda itu, tapi juga bagaimana akhirnya kita mengambil keputusan terhadap setiap apa yang dipengaruhkan orang lain kepada kita, itu kita mau ambil atau tidak, kita mau pakai atau tidak, kita akhirnya memutuskan untuk menjadi seperti itu atau tidak, itu kembali ke diri kita sendiri. Tapi tentu tidak semua orang bisa seperti itu, karena juga banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan by following others perspective gitu ya, jadi mengikutin apa kata orang lain gitu. Dan
Atau kebanyakan dari mereka juga ada yang juga lebih ke penurut gitu ya, lebih ke submisif gitu. Dan ya itu semua menjadi pilihan setiap orang gitu, dan itu belum tentu sama keputusan itu diambil, pertimbangannya pun berbeda-beda. Termasuk ketika akhirnya sekarang pada saat ini orang itu mengalami situasi tertekan, bermasalah secara psikologis, atau ada hal-hal yang lain yang akhirnya memicu seseorang itu akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang cenderung bersifat jangka pendek. Salah satunya adalah bunuh diri gitu kan. Dan perilaku bunuh diri ini kadang-kadang menjadi sebuah hal yang menjadi jalan terakhir buat beberapa orang, yang akhirnya itu muncul kenapa? Karena kurang terbukanya perspektif dia, cara berpikir dia itu untuk menerima masukan-masukan dari orang di sekitar dia gitu. Dan kebanyakan dari mereka pun merasa telah menerima masukan dari orang lain, tapi sebenarnya dari sudut pandang diri sendiri itu sebenarnya ngeblocking gitu tentang masukan-masukan yang masuk itu. Kebanyakan merasa kalau informasi yang masuk atau masukan yang masuk itu dianggap tidak sejalan, tidak sepemikiran, nggak menghargai pendapatku, tidak bisa memahami saya apa adanya. Dan itu banyak hal yang membuat orang akhirnya ngerasa setiap masukan, setiap pengaruh lingkungan di sekitarnya, siapapun itu, even itu keluarganya sendiri, tidak membuat dia jadi lebih improving better gitu ya, as a better person gitu. Tapi itu buat satu orang. Tapi kalau kita ngomong tentang sebuah keluarga, maka di sana pasti ada pengaruh orang yang punya power lebih besar gitu. Artinya dalam sebuah keluarga ada kondisi di mana cara berkomunikasinya itu tidak selalu serta-merta itu membuka kesempatan buat anggota keluarga lainnya untuk bisa berpendapat dan segala macam. Ada sebuah keluarga yang punya power itu di beberapa posisi tertentu. Misalkan ayah lebih punya power lebih besar, punya kekuasaan lebih besar daripada ibu, ataupun anak-anak juga tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi dalam artian hal ini pasti itu akan mempengaruhi bagaimana keputusan itu diambil dalam sebuah keluarga. Sehingga ketika ada salah satu keluarga yang punya power lebih besar dihadapkan pada situasi permasalahan yang cukup berat, maka itu akan memaksa anggota keluarga yang punya power lebih rendah atau tidak punya kekuatan untuk berpendapat itu akhirnya harus menuruti apa kata orang yang punya power lebih besar, atau dalam hal ini mungkin ayah, ibu, atau pihak-pihak lain yang punya power lebih besar. Dan tentu situasi itu karena keluarganya sudah cukup apa namanya, juga sudah cukup sering ya menggunakan sistem pengambilan keputusan yang seperti itu, sehingga bisa jadi ini hal yang sudah ditolak untuk beberapa anggota keluarga lain yang tidak cukup punya suara di sana gitu. Apalagi di sana ada unsur rasa takut jika nanti membangkang, ada rasa takut jika nanti dipukul, KDRT dan segala macam, yang itu kadang tidak bisa kita lihat sedemikian rupa karena mungkin itu terjadi tanpa sepengetahuan atau sepenglihatan kita juga. Dan situasi itu tentu bisa menjadi salah satu dasar hingga akhirnya ketika orang yang punya power lebih besar di dalam keluarga itu memutuskan untuk mengakhiri hidup dari satu keluarga itu sendiri. Dan tentunya itu tidak mudah ya saya pikir. Dan kalau ditanya apakah tidak mempertimbangkan kondisi anak-anaknya, karena di situasi tertentu manusia itu ketika sudah dihadapkan pada permasalahan yang sangat pelik, yang dia sendiri tidak membuka dirinya untuk sebuah informasi-informasi baru yang membuat dia jadi lebih wise gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan, maka memang sulit banget ya buat dia untuk berpikir jernih. Dan satu-satunya cara ketika dia udah stumble the block, maka sudah jalan buntu, dan maka tidak ada pilihan lain gitu ya buat dia untuk apa ya, melakukan hal-hal yang lebih positif lainnya. Dan pikiran jangka pendek itu akhirnya memutuskan orang itu untuk melakukan kegiatan atau pikiran untuk merefleksi atau merealisasikan ide-ide bunuh dirinya itu. Dan pasti saya yakin itu pun juga menjadi hal yang membuat dia seperti itu karena ada sesuatu di masa lalu yang membuat dia terinspirasi untuk melakukan itu. Entah dia membaca sesuatu, menonton sesuatu yang akhirnya masuk ke dalam cara berpikir dia bahwa ketika ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, maka outputnya, jalan keluarnya, solusinya adalah kalau nggak self harm, KDRT, maka adalah bunuh diri. Ekspresi-ekspresi semacam itu tuh mungkin terjadi tidak sedemikian rupa tiba-tiba jadi seperti itu, tapi hasil dari sebuah pembentukan yang berkala sejak dia sebelum-sebelumnya, usia-usia sebelumnya. Jadi
itu yang kadang membuat kita tidak bisa memahami dari sudut pandang kita, karena memang kondisi di setiap keluarga, kondisi di setiap hati dan pikiran seseorang itu tidak akan pernah bisa sama dengan cara kita berpikir gitu, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi di dalamnya gitu. Kurang lebih buat Mas Carl Washing Body sedikit gitu ya, karena ini kalau kita ngebahas kayak gitu sangat panjang, seru, dan penuh pembahasan gitu. Jadi kalau kita gunakan waktu ini untuk banyak ngebahas itu tentu sangat luar biasa waktu yang akan kita habiskan. Dan terima kasih banget buat Mas Roshing Badi atas pertanyaannya. Dan ada beberapa pertanyaan yang Terima lainnya yang kasih Mas. bikin seru gitu ya, sama-sama Mas Aceh. Ada pertanyaan yang lainnya dari Mbak Aish ya. Mudah-mudahan masih ada orangnya ini, karena aku tadi cukup lama tidak merespon gitu ya. Mbak Aish, halo Mas, aku anaknya sering OVT. OVT ini somehow mungkin buat beberapa orang mungkin tidak cukup memahami gitu ya. OVT overthinking ya guys gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang usia masa kekinian atau anak-anak zaman now mungkin tuh jadi singkatan yang cukup sering digunakan. Tapi buat teman-teman yang lahir di era sebelum millennials gitu, maka OVT ini apa ya gitu. Nah, ini OVT itu udah overthinking, entah itu tentang pekerjaan, penilaian orang lain, atau hal yang akan terjadi. Nah, menurut saya harus gimana? Ingat, overthinking saya sering terjadi dan sulit dikendalikan. Oke, nah overthinking ya, ini somehow apa ya, kondisi psikologis yang sering mengemuka akhir-akhir ini, karena memang menjadi bahan perbincangan yang cukup sering di kalangan teman-teman yang masih muda gitu, bahwa sebenarnya pun gitu ya, kalau kita ngomong cara berpikir yang berlebih atau pemikiran yang apa ya, terlalu apa ya, lebih dari yang kebiasaannya gitu, maka sebenarnya itu sudah terjadi sejak zaman milenial ada gitu ya. Artinya eh, cuma mungkin tidak sebegitu diistilahkan, tidak sebegitu digaungkan seperti zaman sekarang, yang dimana setiap momen, setiap situasi, setiap kondisi, setiap perilaku itu selalu ada pengistilahannya masing-masing buat anak-anak zaman sekarang gitu kan. Ada istilah overthinking, ada istilah apa namanya, apa ya, semacam ya istilah-istilah baru-baru kayak baper, kemudian ada istilah bucin. Sebenarnya itu istilah-istilah yang sering terjadi di masa-masa sebelumnya. Cuma sekarang jadi lebih keangkat gitu karena banyak sosial media, paparannya itu lebih tidak bisa difilter gitu ya. Kalau zaman dulu di era televisi itu menjadi salah satu media digital paling utama, maka masih ada kontrol di sana. Nah, kembali ke permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Ais gitu ya, bahwa perilaku overthinking ini tuh apakah wajar atau tidak gitu, apakah ini tuh sesuatu yang memberikan masalah terhadap kehidupannya Mbak Ais. Itu aku balik bertanya gitu ya kepada Mbak, saya balik bertanya kepada Mbak Ais, bahwa sebenarnya apakah permasalahan ini itu sampai di level membuat setiap decision making, perilaku pengambilan keputusan yang dilakukan itu sampai di level eh, mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Nah, kalau memang sampai mempengaruhi hal-hal yang lainnya, sampai sulit berpikir dan segala macam, sampai menimbulkan stres, nah itu akan jadi sesuatu yang harus segera diselesaikan, harus segera dicarikan solusinya. Kalau tadi disampaikan di bawahnya, ya Mas benar, ujung-ujungnya saya stres dan kepala saya sering pusing. Jika perilaku ini akhirnya memberikan dampak secara fisiologis juga, sampai akhirnya tidak mau makan gitu kan, akhirnya sampai ke level yang berat badan turun, sampai ke yang akhirnya berpengaruh kepada organ tubuh lainnya, seperti misalkan produksi hormon-hormon tertentu terlalu optimal, terlalu berlebihan, kemudian atau sampai ke apa, yang sampai ke level harus sampai mengalami diabetes dan segala macam, maka itu akan pasti jadi sesuatu yang harus segera diselesaikan gitu kan. Dan kalau seperti itu, maka perlu dicek kembali ke dalam dirinya Mbak Ais gitu, bahwa apa ini tuh apa sebenarnya, apakah terjadi akhir-akhir ini aja atau ini sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari, 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Dan apakah perilaku semacam ini itu muncul karena semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan, atau ini hanya sebenarnya muncul karena dipicu oleh satu hal yang itu tidak sampai ketemu solusinya. Jadi ada dua macam menurut saya. Yang pertama, ini sudah banyak terjadi di
fase-fase tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, atau ini tiba-tiba barusan terjadi karena ada satu hal besar yang membuat kamu akhirnya sulit untuk berpikir secara jernih. Nah, itu coba harus dikelola lagi gitu. Kalau kita ngomong tentang konsultasi psikologi, maka pasti saya akan coba untuk menggali lebih dalam gitu kan. Apa yang menyebabkan itu terjadi, dan kalau dijelaskan di sini ada tentang pekerjaan, penilaian orang lain itu kan. Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya kalau kita ngomong, saya coba pretelin satu-satu gitu ya. Kalau memang tentang eh, kalau tentang pekerjaan, penilaian orang lain, maka jangan lupa seperti ini. Kalau memang penilaian orang lain itu membuat kamu berpikir lebih, maka jangan lupa bahwa penilaian orang lain itu bukan dari satu atau dua orang saja, satu atau jumlah yang bisa dihitung oleh jari gitu. Artinya apakah ini itu pendapat secara umum, atau ini pendapat satu atau dua orang saja yang kemudian kita generalisir menjadi sebuah permasalahan yang dilakukan atau dinilai oleh banyak orang di sekitar kita. Nah, itu harus dicek dulu. Kalau oh ya ini cuma orang ini aja kok yang bilang, maka harus dipahami bahwa bisa jadi penilaian orang itu tidak objektif. Penilaian itu bersifat subjektif, penilaian orang itu dipengaruhi oleh aspek-aspek yang mungkin itu ada hal-hal yang eh, akibat relasi kamu dengan orang ini yang tidak baik, sehingga akhirnya dia punya pendapat tertentu yang menyebabkan itu muncul sedemikian rupa mempengaruhi pikiranmu gitu. Dan kalau memang seperti itu, maka tolong dicek kembali ke dalam diri kamu, Mbak Ais, gitu, bahwa apakah eh, layak kita harus memikirkan sesuatu yang itu tidak objektif sifatnya. Kalau memang itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif, maka artinya itu tidak valid. Artinya itu hanya berlaku untuk satu orang. Sedangkan kalau kita mau berinteraksi, berelasi, bersosialisasi, maka tidak hanya dengan satu orang, tapi dengan banyak orang. Sehingga kalau setiap orang yang lain tidak bermasalah dengan diri kita, maka buat apa kita harus memikirkan satu orang yang pendapatnya belum tentu valid. Nah, coba dipikirkan seperti itu. Dan jika ini tentang pekerjaan, maka coba diobrolkan gitu. Saya sering menganjurkan kepada setiap orang yang punya pikiran overthinking bahwa jangan lupa setiap permasalahan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan jalan pikiran kita saja. Tapi kita perlu pendapat-pendapat orang lain untuk membuka peluang-peluang termunculnya solusi baru gitu kan. Kenapa? Karena ini ada perumpamaan gitu ya. Kalau kita mau nonton sebuah konser musik gitu kan, dan kita kebetulan ada di dapat tiket yang dimana konser musik itu kita berada di posisi tengah atau di belakang gitu kan. Artinya kita tidak akan bisa menonton artis favorit kita menyanyi gitu ya di konser musik itu secara live langsung di depan mata langsung gitu. Artinya hanya orang-orang yang memperoleh tiket paling depan yang akan bisa nonton dengan langsung ketemu sama idolanya. Sehingga artinya kita itu tahu bahwa untuk bisa memperoleh posisi terdepan, caranya cuma dua. Yang pertama adalah beli tiket terdepan, beli tiket duluan, beli tiket jauh-jauh hari, sehingga kita dapat posisi terdepan, atau kita minta tolong teman kita yang ada di depan, atau kita kenal sama orang yang di depan, atau ada tiga pilihannya. Nah, yang kedua tadi kan kita minta tolong sama orang yang di depan buat ngefotoin sehingga kita, atau di videoin supaya kita dapat perspektifnya dia. Jadi kita perlu orang lain buat bisa dapetin view terdepannya. Maka dari itu sama seperti kayak posisi saat ini. Jadi kita perlu orang lain untuk bisa memotret dengan lebih baik dari posisi yang lebih jelas. Sehingga kita nggak akan kepikiran tentang, oh apa kata orang ini, apa kata orang, atau pekerjaan ini kok nggak bisa dikerjakan dan segala macam, kok belum selesai. Karena kita memotret dari sudut pandang kita aja. Yang ketiga tadi, selain pakai orang lain, beli tiket terdepan gitu kan buat ngefoto, maka yang paling terakhir, yang paling berat, kalau kita berusaha sendiri maju sampai posisi terdepan, kalau ini posisinya festival gitu ya, konser musiknya di paling, kita harus berdiri gitu ya. Kalau kita mau terdepan, berapa orang yang harus kita lewati? Seberapa kuat badan kita menembus barikade orang-orang yang di depannya kayak gitu. Artinya effortnya lebih besar. Bandingkan effort yang harus kamu gunakan hanya dengan minta tolong teman terdepan untuk bisa ngefotoin atau videoin, yang justru mereka lebih beruntung buat ngemotret lebih itu. Maka kita harus punya interaksi yang bagus buat setiap orang, apalagi buat orang-orang yang punya perspektif yang lebih baik daripada kita kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya buat Mbak Ais. Jadi
Artinya kita harus belajar untuk membuka diri kita gitu, dan belajar bahwa memahami satu permasalahan yang kita hadapi itu apakah benar-benar sesuatu yang objektif atau itu justru subjektif. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Lisna Miranda. Halo Kak Beb, bahas kasus yang lagi happening dong soal angka penurunan pernikahan menurut kata BKKBN. Kayak seperti mengenal yang namanya Mbak Lisna Miranda ini sepertinya. Oke, kita bahas aja bahwa bahas kasus yang lagi happening soal angka penurunan pernikahan menurut kata BKKBN. Jadi karena toxic people dan egoisme jadi nunda pernikahan. Nah, menurut psikolog gimana ya Kak tanggapannya? Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, kenapa kok angka penurunan menikah? Angka pernikahan menurun gitu ya akhir-akhir ini kata BKKBN. Dan menurut hasil data risetnya BKKBN terjadi karena itu muncul karena toxic people dan egoisme, sehingga penundaan pernikahan itu semakin muncul, sering terjadi gitu ya. Nah, oke, saya coba jawab ya dari sudut pandang saya gitu ya, sebagai psikolog. Nah, penurunan pernikahan gitu, maksudnya kalau kita melihat riset itu, saya sangat yakin riset itu sangat valid gitu. Artinya tidak mungkin sebuah lembaga negara membuat pengambilan data atau melakukan sampel atau mengambil riset atau melakukan riset itu tidak dengan variasi subjek yang mewakili karakteristik penduduk Indonesia. Artinya dari sekian juta masyarakat Indonesia, maka dia